Ya, saudara, rencana pemerintah Kota Batam yang akan mengimpor ikan dari luar negeri terus menuai kritikan publik. Banyak pihak berpendapat bahwa impor ikan justru akan menyengsarakan nelayan lokal. Pemerintah Kota Batam diminta lebih bijak dan memikirkan para nelayan. Wacana impor ikan basah jenis benggol dan mata besar untuk Kota Batam mulai dikritik banyak pihak. Pasalnya, banyak pihak menilai impor ikan dari luar negeri akan mengakibatkan dampak buruk pada nelayan lokal. Ketua Muda Nelayan Provinsi Kepulauan Riau, Eko Fitriandi, juga tidak setuju wacana impor ikan dari luar negeri. Jika wacana itu terjadi, akan menyengsarakan nelayan lokal. Dengan kebijakan impor ini, ikan akan membanjiri pasar di Batam, sehingga bisa saja ikan hasil tangkapan nelayan lokal tidak laku, sehingga berdampak pada ekonomi nelayan dan pengusaha perikanan di Batam. Rencana impor itu terrealisasi, ya. Yang terjadi adalah nelayan kita, nelayan tempatan, kemudian pelaku usaha tempatan akan mereka sulit untuk mendapatkan penghasilan mereka, akan terganggu penghasilan mereka, bahkan tidak ada sama sekali penghasilan mereka karena nanti yang di pasar ikan-ikan dari luar semua yang akan terserap pasar, tidak ikan-ikan dari pelaku usaha tempatan dan nelayan tempatan. Nah, ini yang jadi masalah nanti. Ya. Sedangkan kita tidak melarang adanya impor ikan benggol, ikan mata besar, ikan apapun, tapi yang ikan itu tidak tersedia di Kota Batam. Nah, yang jadi masalah itu, ya, kenapa kami ini selaku pemerhati nelayan, pemerhati perikanan ini tidak setuju dengan adanya impor ikan benggol, itu karena ikan benggol sangat ketersediaannya di Kota Batam sangat banyak, ya. Bukan hanya di Batam, ya. Kalau Batam memang sudah tidak cukup, kita masih punya di Karimun, ya. Di Batam itu ada 500 ton. Kemarin baru kita survei ke lapangan di gudangnya, cold storage-nya. Kemudian saya tanya sama teman-teman pelaku usaha di Karimun, itu ada 1000 ton. Ya, di Tanjung Pinang itu di gudang ada 400 ton. Di lain sisi, Eko Fitriandi juga meminta agar pemerintah lebih berfokus untuk memberi bantuan kepada nelayan lokal, seperti memperjuangkan harga BBM. Dengan begitu, sumber pangan yang kaya akan nutrisi akan lebih terjangkau harganya. Pemerintah juga harus berfokus pada kelestarian laut dan melindungi nelayan dengan program asuransi nelayan, karena nelayan memiliki resiko kerja yang sangat tinggi. Kita harus lebih fokus lagi bagaimana memperjuangkan BBM nelayan satu harga, sehingga harga ikan di pasar bisa ditekan kalau BBM satu harga di nelayan itu bisa dimurahkan. Kemudian pemerintah juga kita harus sama-sama fokus memperjuangkan kelestarian lingkungan laut di pesisir laut, terutama Kota Batam ini dengan pembangunan Kota Batam yang sangat bagus, sangat wah, sangat pesat. Ya, tentunya lautnya juga harus dijaga. Laut itu perlu dijaga dari kerusakan lingkungan. Nah, untuk itulah peran pemerintah harus hadir, laut kita harus jaga, dan tidak bisa kita terhindar dari kerusakan lingkungan. Jika ada pembangunan yang hebat, kerusakan lingkungan juga pasti akan terjadi. Nah, ekosistem Batam ini makin lama makin tidak baik. Kemudian pesisir Batam makin lama makin tidak ada. Nah, kaitannya dengan lain-lain, kita akan susah mendapatkan ikan kalau laut kita tidak dijaga. Nah, selanjutnya pemerintah kita juga harus memperjuangkan asuransi nelayan karena teman-teman nelayan kita resiko kerjanya sangat tinggi di laut. Nah, perjuangkan asuransi nelayan gratis sehingga ya nanti akan bisa menjadi keamanan dia melaut, setidaknya dia nyaman meninggalkan istri dan anak, dia punya di cover oleh asuransi kecelakaan kerja tadi. Dan kemudian juga kita harus fokus membangun pelabuhan perikanan sehingga PAD, pendapatan asli daerah kita, itu nanti ada sangat banyak sekali fungsi dari pelabuhan perikanan. Selain itu, Eko menyampaikan bahwa langkah pemerintah untuk mengimpor ikan harus dipikirkan kembali. Harus benar-benar memikirkan nasib nelayan ke depan, jangan sampai nelayan kehilangan penghasilan mereka. Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batam.